Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya ya. Perkenalkan, saya Dr. Isti Ilmiati Fujiati. Saya staf Fakultas Kedokteran USU dan selama ini saya juga staf ahli dekan di Fakultas Kedokteran USU. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini adalah lanjutan dari diskusi kita beberapa waktu yang lalu. Dan ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang memang dirancang untuk masyarakat dari Fakultas Kedokteran USU. Nah, kita lihat saat ini bagaimana COVID-19 dari hari ke hari ini semakin meningkat ya. Dan sepertinya banyak dari kita mungkin yang masih saja mempunyai mispersepsi terkait dengan bagaimana isolasi mandiri. Pada hari ini kita akan membahas tentang isolasi mandiri, apa itu isolasi mandiri dan bagaimana kita harus melakukannya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa kalau misalnya saat ini banyak yang melihat bagaimana COVID-19 yang ada di Indonesia, seperti kita ketahui, infeksi COVID ini memang unik. Uniknya adalah tidak semua orang yang terkena COVID-19 itu akan terlihat jatuh sakit ya. Jadi sekitar 20% saja dari mereka yang terinfeksi COVID-19 mereka itu akan masuk ke rumah sakit. Dari yang 20% yang masuk ke rumah sakit itu nanti ada 5% yang akan dirawat di ICU. Nah, bagaimana dengan yang 80%-nya ya? Yang 80%-nya inilah yang banyak sekali yang ada di masyarakat. Mereka itu adalah mereka yang terinfeksi COVID tetapi itu tidak memiliki gejala. Atau misalnya dia memiliki gejala tetapi gejalanya itu adalah gejala ringan sampai dengan sedang. Nah, banyak yang kemudian bertanya, "Dok, seandainya kalau saya terinfeksi COVID kemudian saya dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 dari hasil pemeriksaan, apa yang harus saya lakukan? Sementara saya merasa saya sama sekali tidak ada gejala apapun. Atau saya merasa demam-demam, ya biasalah dok, kalau saya demam rasanya kan itu bisa aja. Atau mungkin saya hanya merasa penciuman saya yang hilang. Lalu apa yang harus saya lakukan dok?" Nah, pertanyaan seperti ini banyak sekali dan sebenarnya inilah yang membuat kita sangat cemas. Yang menjadi peningkatan luar biasa dari jumlah COVID-19 saat ini itu adalah karena kita merasa betul saya terkonfirmasi tapi rasanya kok saya nggak apa-apa. Ya, padahal infeksi COVID 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah gejala itu adalah fase yang paling menularkan. Dan yang paling terkena itu yang paling banyak siapa? Keluarga. Kenapa? Karena kita tinggal dengan keluarga kita. Kita tinggal dengan keluarga kita, sarapan dengan keluarga, makan dengan keluarga. Maka kalau kita terkonfirmasi COVID, ya, maka yang paling duluan terkena itu adalah keluarga kita. Nah, kita lihat berita-berita itu banyak sekali yang menyebutkan seperti di Bogor misalnya, itu 1 dari 3 penderita COVID itu adalah klaster keluarga. Ya, kemudian di Surabaya juga demikian. Nah, hal ini yang membuat kita sangat-sangat khawatir. Nah, untuk itulah Bapak Ibu sekalian, kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya melakukan isolasi mandiri. Jadi kalau Bapak Ibu ada di antara Bapak atau Ibu yang kemudian dinyatakan terkonfirmasi COVID, atau mungkin Bapak Ibu itu ada yang disebut sebagai kontak erat. Kontak erat itu misal nih kita berada di satu ruangan dengan orang yang kemudian dia terkonfirmasi positif. Sementara 3 hari sebelumnya kita satu ruangan dengan dia lebih kurang 15 menit. Maka kita disebut kontak erat. Nah, kalau kita masuk dalam kelompok itu, kita harus melakukan isolasi mandiri, ya. Apa yang kita lakukan selama isolasi mandiri sebenarnya hampir sama dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, ya.
Jadi tidak ada sesuatu yang berbeda jauh. Kita tetap melakukan protokol kesehatan. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita tetap pakai masker. Itu ya. Jadi jangan lupa pakai masker yang benar. Jangan nanti pakai masker, mohon izin, ini nanti kemudian gini. Ya, dia pakai masker tapi dilepas ya. Atau misalnya kita pakai masker, kemudian kita merasa bahwa oh ini toh saya dengan keluarga saya. Akhirnya kita tidak menggunakan masker. Karena kita rasanya masa di rumah juga pakai masker. Aduh gerah lah. Apalagi hari panas gitu ya. Akhirnya kita tidak pakai masker. Itu salah. Jadi yang nomor satu, tetap pakai masker meskipun kita isolasi di rumah. Ingat, orang yang pertama kali tertular apabila kita terkonfirmasi positif COVID itu adalah keluarga kita, keluarga dekat kita. Nah yang kedua yang kita harus lakukan itu adalah apa? Kita melakukan pemeriksaan nih. Kalau misalnya kita punya gejala demam, maka ukurlah secara teratur berapa temperatur atau suhu tubuh kita. Kita sekarang banyak kan, jadi banyak kita punya jenis-jenis termometer yang bisa kita lakukan dengan mudah ya. Jadi kita bisa memakai termometer yang dijual di pasaran, kemudian dicatat ya. Biasanya yang pertama kali saya lupa nih, sebelum begitu kita dinyatakan terkonfirmasi kemudian kita melakukan isolasi mandiri, pastikan kita melapor ke ketua RW atau RT setempat. Itu dulu ya, pastikan dulu itu. Kemudian oleh gugus tugas yang ada di kelurahan kita, ini nanti akan menyampaikan ke puskesmas. Nanti petugas puskesmas itu akan datang untuk melihat atau memantau kondisi dari kita. Nah, terus ada yang nanya nih, dok, tapi saya udah isolasi tapi nggak ada yang pantau misalnya gitu ya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu catat aja ya, catat aja berapa temperaturnya. Jadi misalnya bangun tidur itu dicek berapa suhu tubuhnya, catat. Oke, kalau nanti petugasnya datang kita tinggal memberikan hasilnya. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu bisa langsung catat saja sendiri. Oke, jadi pertama tadi pakai masker, kedua cek kesehatan secara mandiri, yaitu dengan kita mengukur suhu tubuh kita. Yang ketiga apa? Kita jaga jarak. Kita jaga jarak dengan anggota keluarga yang lain, termasuk apa? Makan. Biasanya kan kita makan itu kan makan bareng ya, satu meja. Nah tapi kalau kita misalnya sedang dalam isolasi mandiri, jangan kemudian ngajak, ayo kita sarapan misalnya, atau kita makan siang bareng, kita makannya sendiri. Ya, jadi jaga jarak minimal 2 meter dari anggota keluarga. Oke. Nah, kemudian upayakan peralatan makan kita itu adalah tersendiri. Ya, setelah kita makan, kemudian nanti itu akan dicuci sendiri dengan sabun. Ya, sampai kemudian bersih. Tidak perlu pakai air panas karena nanti juga dia virusnya akan mati kalau kita menggunakan sabun dengan baik dan benar mencucinya ya. Nah, kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Tadi kita sudah pakai masker, kemudian kita menjaga jarak, mengukur suhu tubuh atau gejala yang kita miliki, kita catat secara mandiri ya. Kemudian kita itu selalulah hidup dengan sehat. Jadi makanan yang kita makan gitu itu sama dengan seperti biasa kita makan. Tapi kita tingkatkan bagaimana asupan untuk makanan-makanan yang meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, jadi bisa pakai vitamin, buah-buahan, sayur-sayuran, dan tetap hidup aktif. Bukan berarti kalau isolasi mandiri kemudian kita tidur sepanjang hari di kamar. Ya. Di kamar tidur kita juga harus terpisah. Ya, jadi jangan sampai kita itu nanti kamarnya kita tidur sekamar dengan yang belum terkonfirmasi COVID. Sebisa mungkin kamar mandinya itu ada di dalam.
Nah, apabila kemudian kita tidak punya nih kamar mandi di dalam di dalam kamar kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian kita akan keluar atau apa? Tidak, ya. Jadi prinsip utama adalah jaga jarak dengan anggota keluarga. Kemudian kalau kita misalnya batuk, kita lakukanlah etika batuk, ya. Jadi etika batuknya itu jangan kemudian atau bersin acing gitu terus tangannya menutup hidung atau mulut, itu salah, ya. Jadi bukan pakai tangan. Jadi kita bisa memakai siku bagian dalam kita pada saat kita batuk, atau kita memakai tisu, kemudian tisunya kita buang, ya. Kemudian hindari bepergian, ya. Jangan sampai nanti nih lagi isolasi mandiri nih, aduh bete ya, seharian di rumah 2 minggu pula gitu. Akhirnya kemudian kita pikir sudahlah, kalau saya keluar kan nggak apa-apa gitu misalnya. Itu nggak boleh, ya. Apalagi yang harus kita lakukan, cuci tangan dengan baik dan benar, ya. Jadi kalau kita lihat protokol kesehatannya itu sangat mirip dengan protokol kesehatan yang memang seharusnya kita lakukan. Jadi kata kuncinya adalah Anda sedang isolasi mandiri atau tidak sedang isolasi mandiri, protokol kesehatan harus tetap kita jalankan, ya. Jangan kemudian berpikir ini udah habis nih masa isolasiku, kalau gitu nih hore udah bisa lega. Nggak seperti itu, ya. Kita hanya lebih peduli saja kepada diri kita, karena begitu kita peduli pada diri kita lindungi diri kita, sekaligus kita melindungi keluarga kita dan orang lain, ya. Kalau kita kemudian peduli dengan diri kita, artinya kita peduli dengan keluarga kita, peduli dengan masyarakat, dan peduli dengan Indonesia. Bersama kita bisa.